Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semuanya sehat ya? Ada yang sakit? Oke, untuk mempersiapkan di hari ini kita tadi sudah berdoa, ya. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu dijadikan rumah, ya, dan kita selalu diberikan kemudahan dalam belajar. Oke, materi kita adalah bahasa Indonesia. Kemarin sampai mana? Coba dibuka halaman 7. Halaman 7. Halaman 7. Ya, halaman 7. Judulnya adalah liburan di desa nenek. Ya. Di sini siapa yang punya nenek? Alima punya nenek enggak? Punya. Kakek? Yang masih punya kakek ngacung? Bulan bintang, ya. Neneknya ataupun kakeknya jauh enggak? Yang satu jauh. Di mana? Tapi neneknya sudah meninggal satu. Sudah meninggal. Dika, neneknya di mana? Oh, di gunung. Alifa? Di mana neneknya? Akila? Jauh. Rena? Jauh. Nah, materi kita adalah liburan di rumah nenek. Nah, Pak Idris juga punya nenek, ya. Cuman nenek Pak Idris itu ada yang sudah meninggal dan ada yang masih hidup. Nah, yang namanya liburan itu biasanya kita bisa mengisi, ya, bisa di rumah nenek, bisa ke tempat yang lain, bisa membantu orang tua. Nah, bagi yang rumah neneknya itu dekat, kita bisa setiap hari ke rumah nenek. Tapi kalaupun ya nenek kita rumahnya jauh, oke, nenek kita rumahnya jauh, otomatis kita perginya di saat pas libur sekolah. Nah, ya, ada yang mungkin rumah neneknya itu di sini, di Jogorogo, di Walukun, ada yang di Ngawi, bahkan ada di Jakarta. Ya, kalau nenek kita itu jauh, ya, tentunya kita kesananya itu pasti di saat libur sekolah, biar tidak apa? Mengganggu apa? Mengganggu apa? Sekolah kalian, ya kan? Kalau kamu ke tempat nenek tapi di saat jam sekolah, bagaimana kira-kira? Mengganggu enggak? Mengganggu. Akan terlambat dalam menerima pelajaran enggak? Iya, udah pasti itu. Karena apa? Ya, kamu tidak masuk yang pertama, tidak masuk sekolah, gitu. Nah, padahal di sekolah itu setiap hari pasti bapak ibu guru memberikan yang namanya pelajaran. Kalau kalian tidak masuk satu hari, pasti akan ketinggalan yang namanya pelajaran. Biasanya kalau liburan ke rumah nenek, apa yang kalian lakukan? Gak usah nulis dulu. Apa yang kalian lakukan di sana, di rumah nenek? Terus? Apalagi? Nonton TV. Nonton TV. Apalagi? Makan.
lagi membantu nenek enggak? Bantu. Nah, contohnya apa? Menyapu. Menyapu itu juga termasuk bantu nenek. Menyapu, terus apa namanya? Mengepel, membersihkan pekarangan, ya, menyapu halaman, menyapu rumah, ya, apa namanya? Membantu dalam hal mencuci piring itu juga termasuk membantu, ya. Jadi jangan sampai kamu datang ke tempatnya nenekmu, ya, datang tanpa membantu nenek. Bantulah nenek sebisamu, sekuatmu, ya. Seperti apa? Itu tadi, ya, menyapu, ya, membantu mencuci piring, merapikan rumah. Nah, ini apa pembuatan? Nah, kalau kalian membantu nenek, ya, tentunya nenek itu akan bagaimana perasaannya? Senang. Ini apa pembuatan? Nah, nenek itu pasti akan senang. Tidak mungkin kamu membantu nenek nyapu, terus mencuci piring, terus nenekmu itu marah tuh, tidak mungkin. Pasti senang. Oh, cucu-cucuku ternyata sudah pinter. Cucu-cucuku ternyata pandai membantu nenek. Pasti di rumah juga pandai membantu orang tua. Ini apa betul? Nah, itu sudah pasti. Ya. Jadi kalau kita apa namanya dari kecil sudah pandai membantu orang tua, sudah pandai membantu nenek, nanti kamu saat dewasa, di saat besar, ya, pastinya akan apa? Terbiasa. Oke? Ya, akan terbiasa. Karena pembelajaran seperti itu adalah melatih yang namanya kedisiplinan. Disiplin membantu orang tua, disiplin membantu nenek, ya. Karena yang namanya liburan itu tidak semerta-merta adanya senang-senang, tidak. Senang-senang dalam hal, ya, bisa itu tadi membantu orang tua ataupun nenek. Kalau kita hati kita senang, hati kita bahagia, kita membantu nenek, kita membantu orang tua, tentunya apa, pekerjaan itu enak. Kalau kita datang, tapi sebaliknya kalau kita datang ke tempat nenek sudah dengan wajah apa namanya marah, ya, dengan wajah tidak gembira, nenek pun, orang yang kita datangi atau nenek itu pastinya bertanya-tanya, ini kenapa? Cucuku kok datang-datang sudah cemberut. Pasti bertanya-tanya, apa di rumah dimarahi orang tuanya atau bagaimana? Itu sudah pasti. Pasti ditanyai, kamu kenapa, Dok? Datang-datang kok wajah kamu seperti itu. Tapi kalau kamu datang dengan wajah gembira, senang, nenek kamu, kakek kamu itu pasti, wah, cantik-cantik sekali, ganteng-ganteng sekali cucuku. Seperti itu. Ini apa buatan? Tidak mungkin tidak. Karena itu tadi, orang yang kita datangi atau siapapun itu,
kalau kita bertamu mengunjungi siapapun itu, kalau kita dengan bahagia, tersenyum, ya, tentunya orang yang kita datangi ikut bahagia. Ya. Baru turun dari sepeda, dari mobil, lihat nenek atau kakek, lihat cucunya datang, itu pasti, ya Allah cucuku sudah di. Kalau masih kecil pasti digendong, gitu. Nah, terus yang namanya nenek itu pasti sayang, ya, bahkan lebih sayang dari orang tua. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya seperti ini. Nenek itu biasanya tidak berani untuk memarahi cucunya. Dia apa betul? Iya toh, beda dengan orang tua kamu. Ya. Mungkin bapak ibu gurumu di saat kamu istilahnya disuruh belajar, nggak mau belajar, pasti ibu atau bapak kamu itu pasti ya marah-marah. Iya apa betul? Iya betul. Iya itu pasti. Beda dengan nenek. Nenek itu biasanya mulai istilahnya lebih sayang, nggak berani untuk marahi. Ya. Nyo jajan pasti dikasih, dibelikan. Ini apa betul? Di sini yang nenek dan kakeknya sampai saat ini masih hidup atau masih ada siapa Najwa? Yang masih murid? Yang neneknya masih ngajong? Yang masih punya nenek ngajong? Tangan kanan mana ngajong? Ngajong tinggi. Yang masih punya nenek? Ya, semua masih punya nenek. Ya. Oke, yang masih punya kakek? Ya, satu anak. Oke. Kalau orang yang kita sayangi meninggal, itu berarti kita wajib apa? Mendoakan. Kita wajib untuk mendoakan. Doakanlah sebisa kalian. Jangan sampai tidak sama sekali mendoakan. Seperti itu. Nah, itu adalah biasanya kalau kita liburan, ya, itu beda dengan kalau kita libur panjang, kita akan lama liburan. Tapi kalau kita liburnya mungkin 1 hari, itu beda lagi. Oke. Ya. Ada yang ditanyakan untuk masalah liburan ke rumah nenek? Nanti, ya, Pak Endro pengen kalian menulis, ya, atau menceritakan liburanmu selama di rumah nenek. Ceritakan apa yang kamu kerjakan di rumah nenek di saat liburan, ya. Jadi tiap anak itu pasti berbeda-beda. Ini apa betul? Gak mungkin sama. Aku ke rumah nenek di sana bantu nenek di kebun, Pak. Aku juga, Pak. Aku juga. Dan nenek kamu punya kebun enggak? Tidak, loh. Dan terus apa ya? Di kebunnya siapa? Nah, pasti tiap anak itu pasti berbeda. Ya, ada yang ke rumah nenek cuma main aja, sampai sana nonton TV, mainan HP. Oke, ayo Rena perhatikan nanti kalau Pak bertanya, tidak tahu. Jadi Pak Indro minta tugasnya kalau tidak bertanya, ya, membuat cerita atau menulis, menulis pengalamanmu selama libur di rumah nenek. Ada yang tanyakan enggak? Tidak.
bisa dimulai dari sekarang.